Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah kita selesai melaksanakan sholat Isya secara berjamaah seperti biasa, setiap malam Kamis kita dilanjutkan dengan kajian rutin ensiklopedia ada seorang muslim, dan alhamdulillah masih bersama dengan guru kita Ustaz Dani Sofyan Eksi Habibullah Ta'ala. Dan insya Allah seperti biasa juga beliau akan menyampaikan materinya untuk beberapa waktu, dan selanjutnya insya Allah jika waktu memungkinkan akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Dan untuk mempersingkat waktu kepada Ustaz disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat jamaah sekalian, di malam ini kita akan membahas satu akhlak seorang muslim yang dituliskan oleh penulis, yaitu tentang al-khawfu minan nar, takut dari neraka. Ini judul pembahasan kita, walaupun seingat pembahasan akhlak tentang takut secara umum telah diangkat oleh penulis, tetapi saat ini dikhususkan pembahasan bagaimana seorang muslim mesti memiliki rasa takut dari api neraka. Di antara hikmahnya adalah yang pertama, agar kita meyakini neraka itu ada. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa takut dari neraka itu adalah ciri orang yang bertauhid, ciri orang yang beriman. Karena ada sebagian umat Islam katanya mengikuti ungkapan seorang penyair, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Ya ilahi, ya Allah, saya tidak pantas masuk surga, tapi tidak juga siap masuk neraka. Pertanyaannya, antum mau tinggal di mana? Ya, di surga merasa tidak pantas, di neraka juga tidak siap. Maka dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tetap kita harus bercita-cita untuk menjadi calon penghuni surga, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Penulis di paragraf pertama mengatakan bahwa para sahabat menghadirkan rasa takut saat membaca surat Al-Anbiya ayat pertama. Iqtaraba linnasi hisabuhum. Telah dekat untuk manusia hari perhitungan semua amalannya. Ayat ini mengakibatkan munculnya ketakutan dalam hatinya para sahabat Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam. Sebagaimana kita ketahui, efek takut kepada neraka yang dirasakan langsung oleh para sahabat. Anda pernah mendapatkan Abu Bakar As-Siddiq mensedekahkan semua hartanya di jalan Allah. Ini kata para ulama di antara bukti takutnya beliau kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala, bahkan juga sebagai usaha beliau menyelamatkan diri dari neraka, sebagaimana sabda Nabi,
ittaqun nar walau bisyiqqit tamr. Takutlah kalian dari neraka walaupun dengan sebab bersedekah setengah dari satu butir kurma. Kemudian juga Umar ibn Khattab. Kita ingat bagaimana sosok Umar ibn Khattab. Beliau adalah orang yang disebutkan oleh para sahabat, di mana ada Nabi, di situ ada Umar, di situ ada Abu Bakar. Tetapi kita lihat bagaimana seorang Umar, beliau pernah mengatakan di masa hidupnya, laitani kuntu tibedah. Seandainya aku itu ditakdirkan oleh Allah hanya menjadi sebongkah tanah saja, karena tanah tidak dihisab di hari kiamat. Ya, ini munculnya rasa takut dari seorang Umar ibn Khattab. Demikian juga Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan kepada dunia ini, tolak tuki thalatan la raj'ata li fiki. Aku mentalak engkau 3 kali, talak bain, wahai dunia. Tidak ada lagi rujuk kepada engkau, wahai dunia. Kemudian juga ini sebagai pembukaan dari penulis bagaimana rasa takutnya para sahabat dari neraka. Umar ibn Khattab radhiyallahu an wa ardah, ketika beliau akan meninggal dunia, ketika sakaratul maut, di antara ungkapannya, al-wailu li Umar in lam yughfar lahu. Kecelakaan untuk Umar kalau Umar meninggal dunia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilal bin Rabah, muadzinnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dalam sakaratul mautnya kata istrinya, ketika istrinya mendapatkan kesulitan yang dirasakan Bilal, sakit yang dirasakan Bilal ketika sakaratul maut, istrinya mengatakan, wa kurbah, ih kayaknya sakit sekali engkau wahai suamiku, kata istrinya. Maka Bilal saat itu ketika muncul rasa takut dalam hati istrinya, Bilal membalasnya dengan ar-raja, adanya harapan. Dan inilah keadaan hati para ulama atau orang-orang soleh mengakhiri hidupnya antara rasa takut dengan harap. Ketika istrinya ketakutan, maka Bilal bin Rabah mengatakan, wa turbah, alangkah bahagianya, ghadan nalqal ahibbah Muhammad wa hizbah. Besok kita akan berjumpa dengan para kekasih kita, yaitu Nabi Muhammad SAW dengan kelompoknya. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ini halaman pertama dari penulis. Anggap aja ini SMS mengingatkan kita, ya, bahwa kata beliau, para sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk surganya Allah, bahkan kedudukannya sangat tinggi, kita dapatkan rasa takutnya kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala juga sangat tinggi. Kemudian ada ungkapan-ungkapan dari para ulama yang lain, dari para sahabat yang lain yang diungkapkan ataupun yang dikutip oleh penulis. Kita ambil kisah-kisah ini sebagai pelajaran dan bekal kita menghadapi kematian insyaallah ta'ala. Shaddad ibn Aus radhiyallahu an, ini seorang sahabat. Kalau beliau tidur di atas ranjangnya, di atas kasurnya, seakan-akan butir biji-bijian yang dilemparkan ke dalam api. Artinya bergejolak gitu. Beliau tidak tenang dalam istirahatnya karena mengingat neraka, sampai beliau mengatakan, Allahumma innan nara qad adhabat minni naum. Ya Allah, sesungguhnya neraka melenyapkan saya dari tidur. Saya tidak bisa tidur gara-gara ingat neraka. Artinya hadirin, bagian daripada sunnahnya para ulama salaf yang mungkin sebagian kita lupakan adalah mengingat neraka dan membayangkan keadaan neraka. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, pernah beliau didatangkan tempat berisi air. Ketika didekatkan untuk diminum, air minum disiapkan kepada beliau, Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in.
Ya, beliau ini ketika disiapkan air minum langsung teringat bagaimana orang-orang di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala berharap mendapatkan minuman. Artinya ada saat kita mengingat, apalagi kita tahu di Kendari panasnya. Kemudian renungkan bagaimana dengan panasnya api neraka. An afidhu alaina minal ma. Izinkan kami meneguk air minum dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Hasan Al-Basri menangis karena orang-orang di neraka tidak ada kesempatan dapat minuman yang melezatkan. Walaupun kita dapatkan nanti ada minumannya penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian juga Sufyan Ats-Tsauri kalau diingatkan tentang akhirat, subhanallah, kencing darah. Seorang ulama ingat akhirat, kencing darah. Dan itu subhanallah besarnya rasa takutnya. Bahkan kalau kita lihat penulis juga mengutip, antum tahu Fudail bin Iyad? Itu Fudail bin Iyad hampir peminum keras, kemudian ahli maksiat dulunya, kemudian qadarullah mendapatkan hidayah dari Allah. Kemudian beliau punya anak namanya Ali ibn Fudail ibn Iyad. Anaknya meninggal dunia karena ayat Al-Quran yang dilantunkan tentang neraka. Anaknya meninggal. Bahkan seringkali Ali bin Fudail bin Iyad ini, putranya Fudail bin Iyad ini, kalau mendengar ayat tentang neraka pingsan. Itu sering. Subhanallah. Seorang anak bisa pingsan karena kedekatannya dengan Al-Quran. Dan dengan kalimat ini, dengan pesan ini, ana ingatkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki anak yang sudah hafal Quran. Jangan hanya sebatas menargetkan anaknya punya hafalan, tapi bagaimana hafalannya bisa menjadikan dirinya memiliki akhlak seperti apa yang dia hafal. Sebagaimana kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, kana Nabi SAW kana khuluquhul Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Ya, ini juga masukan, nasihat, peringatan untuk kita semuanya yang sudah memiliki keturunan, masuki program tahfidz, kemudian masya Allah sudah hafal Al-Quran. Nah, ya. Kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena lembarannya banyak, waktu juga terbatas, penulis mengutip tentang Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam pernah mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, ra'aitul jannata wan nar. Ini Nabi, bukan saya. Nabi mengatakan, saya sudah melihat surga dan sudah melihat neraka. Ingat, ini informasi-informasi yang dikumpulkan oleh penulis, yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam tentang neraka. Anda pernah ingat bagaimana, ataupun pernah tahu ya, pernah mendengar bagaimana kejadian di zaman Nabi, tiba-tiba ada dentuman keras. Tiba-tiba ada dentuman keras yang didengar oleh Nabi dengan para sahabat. Sahabat pun mendengar, Nabi juga mendengar, untuk menunjukkan bagaimanakah luasnya neraka. Nabi mengatakan, hada hajar, ini batu. Kita dengar sekarang, karena para sahabat juga mendengar, Nabi juga mendengar. Sampai Nabi mengatakan, tadrun mahada, tahu nggak kalian apa ini? Dentuman apa ini? Para sahabat pun mendengar, berarti karena Nabi tanya, kalian tahu nggak itu? Gak mungkin Nabi bertanya begitu kalau sahabat nggak dengar. Maka para sahabat memang mendengar. Ya Rasulullah, Allah wa Rasulullah alam. Hanya Allah dan Rasul yang tahu. Kata Nabi, ini batu dilemparkan ke dalam neraka, jarak perjalanannya sab'ina kharifa, 70 tahun perjalanan. Antum berapa tahun perjalanan hidup? Ya, jarak yang sangat panjang, 70 tahun perjalanan, batu itu baru masuk di bawahnya neraka, pusatnya neraka. Perjalanan 70 tahun untuk menunjukkan luasnya neraka. Na'udzubillahi min
min dalik. Kemudian penulis juga mengingatkan tentang tingkatan neraka yang Allah kabarkan kepada orang munafik. Siapa orang munafik? Kaum muslimin, yang mereka nggak berani dikatakan kafir, tapi mereka juga tidak mau dikatakan non muslim. Ya, kata Allah dalam surat An-Nisa 145, na'udzubillah min dalik, innal munafiqin fid darkil asfal minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik di ad-darkil asfal, di keraknya api neraka. Ya, para ulama mengatakan neraka itu semakin ke bawah semakin panas. Makanya neraka paling ringan yang Nabi kabarkan kepada kita tentang siksaan yang Allah berikan kepada Abu Thalib, pamannya Nabi, yang membela Nabi mati-matian tapi tidak mendapatkan hidayah, meninggal dalam kekafiran. Ayahnya Ali bin Abi Thalib memakai sendal jepit dari neraka, kata Nabi, dipakai, kemudian yaghli minhuma dimahu, otaknya langsung mendidih. Itu neraka paling ringan. Tapi untuk orang-orang munafik Allah kabarkan di keraknya api neraka. Ya, karena Allah menggabungkan orang-orang munafik dengan orang-orang kafir. Siapa orang munafik? Antara orang beriman dengan orang kafir. Siapa orang munafik? Dalam tubuh kaum muslimin. Siapa? Kita tidak bisa mengatakan dia, padahal kita tidak pernah bertanya, jangan-jangan saya. Dan itu yang diungkapkan Hudzaifah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nafaqah Handalah, nafaqah Handalah, nafaqah Handalah. Handalah ini munafik, Handalah munafik, kata Abu Bakar As-Siddiq. Alasannya apa? Begini. Kata Abu Bakar, kalau begitu saja itu munafik. Apa alasan Hudzaifah mengatakan dirinya munafik? Handalah mengatakan dirinya munafik apa? Kita ini kalau kajian dengan Nabi sangat seakan-akan surga neraka depan kita. Tapi saat kita meninggalkan kajian, tiba-tiba kita lupa surga neraka, disibukkan dengan dunia, dengan anak, dengan istri, kita bercanda seterusnya. Itu definisi munafiknya sahabat. Jadi kalau kita katakan nggak ada munafiknya di situ. Tapi bagi Hudzaifah, bagi Handalah dengan Abu Bakar, kayaknya kita ini kayaknya berdosa di hadapan Allah. Pura-pura takut neraka di hadapan Nabi, di hadapan Allah saat kajian, tetapi di luar itu kita melupakan hal itu. Ternyata diingatkan oleh Nabi, kita konsepnya begitu, manusia biasa, bukan Nabi, bukan Rasul. Terkadang kita harus ingat urusan haknya anak istri, ingat dunia, tetapi juga kita kadang harus mengingat adanya surga, ada neraka. Begitu konsep orang beriman. Tetapi yang ingin kita ingatkan adalah para sahabat itu sangat takut kepada kemunafikan. Ibnu Abi Malikah, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, saya hidup bertemu dengan sekitar 30-an sahabat Nabi, kulluhum yakhafuna 'alan nifaq. Semuanya takut munafik, terjerumus kepada kemunafikan. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai para ulama mengatakan, ma khafahu illa mu'min wa ma aminahu illa munafiq. Tidak ada orang Islam yang takut kemunafikan kecuali dia betul-betul orang beriman. Dan tidak ada orang Islam yang merasa aman dari kemunafikan, sebenarnya dialah orang munafik. Kemudian penulis mengingatkan kepada kita, dan peringatan ini penting, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berikanlah peringatan karena itu sangat bermanfaat bagi orang beriman. Beliau ingatkan tentang bahan bakarnya neraka, yang ayatnya sering kita ingat, yang kita hafal, fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Ya, bahan bakarnya api neraka adalah badan-badan manusia, batu-batuan, dan orang kafir. Jadi badan manusia yang kafir, batu-batuan dipersiapkan untuk orang kafir. Maka ketika Allah katakan waquduhan nas, orang Islam pun berpotensi masuk neraka. Karena manusia di dalam neraka bukan hanya orang kafir.
Ya. Kemudian yang selanjutnya penulis juga mengingatkan tentang derajatnya panas api neraka yang sering kita dengarkan dari para sahabat Nabi ketika Nabi mengatakan narukum hadhihi ma yuqidu banu Adam, api kalian di dunia yang dibakar, yang dihidupkan, yang dinyalakan anak Adam di dunia ini juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam, 1/70-nya ya dari panasnya api neraka jahanam. Jadi panasnya neraka jahanam, naudzubillah, 70 kali lipat panas api dunia ini. Kemudian penulis mengingatkan kepada kita tentang minuman di neraka. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Ad-Dukhan, kal muhli yaghli fil butun. Al-muhli di sini adalah minuman di neraka. Dia nanah muntin yang sangat busuk, syadidul hararah yang sangat panas, khabithut ta'am yang rasanya sangat menjijikkan. Yughli fil butun akan menjadikan perut sekali meminum nanah panas neraka ini langsung mendidih perutnya. Ini minuman penghuni neraka. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan wasuqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum, na'udzubillah min dzalik. Ketika orang-orang di neraka kehausan meminta minuman, kemudian kata Allah disiramkan kepada mereka, dinaungkan disiramkan, dituangkan kepada mulut-mulut mereka minuman hamima. Kata Imam Ad-Dhahhak, muridnya Imam Ibn Abbas, hamim di sini adalah minuman yang mendidih semenjak Allah ciptakan 7 lapis langit dan bumi sampai minuman itu disiapkan untuk dituangkan ke mulut orang yang di neraka. Jadi minumannya terus dipanaskan. Ya. Dari dulu diciptakan, dari awal diciptakan itu minuman sampai nanti dituangkan ke mulut orang kafir dan orang-orang di neraka, naudzubillah min dzalik, itu baru diberikan kepada mereka. Jadi sudah disiapkan panasnya. Ini ungkapan seperti ini untuk menggambarkan bahwa panasnya neraka itu bukan main-main. Ada di antara kita bahkan daftar masuk neraka. Biar di sana ada artis Hollywood katanya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan ketika dikabarkan Imam Ad-Dhahhak seperti ini panasnya, untuk menunjukkan panas itu bukan panas setengah matang atau panas beberapa detik saja, tetapi panas dari awal diciptakan terus dipanaskan sampai nanti ketika orang-orang di dalam neraka minta minuman baru diminumkan. Artinya betul-betul sangat panas, ya. Kemudian Abdullah ibn Amr ketika Allah menyebutkan dalam Al-Quran falyaduquhu hamimun wa ghassaq, hamimun wa ghassaq, silahkan mereka merasakan hamim dengan ghassaq. Ghassaq ini adalah nanah yang sangat tebal sampai dan panas. Kalau nanah ini yang berbau busuk ini diteteskan, kata beliau, diteteskan di arah barat, busuknya itu sampai ke timur. Kalau nanah tersebut diteteskan di arah timur, maka busuknya itu menyebar, merebak sampai ke arah barat, saking bau busuknya. Tapi tidak ada pilihan lain kecuali minuman tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang selanjutnya, makanan penghuni neraka. Inna syajarataz zakum ta'amul athim. Sesungguhnya pohon zakum itu makanan untuk para pendosa. Zakum, kata Nabi, wajahnya seperti wajah setan. Itu penghuni neraka akan memakan makanan dari pohon neraka tersebut yang sangat busuk dan sangat mematikan, penuh dengan racun. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang selanjutnya
kulitnya orang-orang di dalam neraka, badannya orang di dalam neraka. Hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Al Hasan Al Basri, neraka itu takuluhumun nar kulla yaum sab'in alf marrah kullama akalathum qila lahum udu fayaudu kama kan. Api neraka memakan jasad penghuni neraka setiap harinya 70.000 kali dalam satu hari. 70.000 kali dibakar, dimakan oleh api neraka. Badannya orang penghuni neraka setiap termakan dimunculkan lagi, dihidupkan lagi, dimakan lagi. Satu harinya memakan waktu untuk dimakan itu 70.000 kali memakan. Itu api neraka memakan jasadnya orang penghuni neraka. Hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, Muhammad ibn Ka'ab al-Qurdi rahimahullah, beliau mengatakan penghuni neraka berdoa kepada Allah 5 permintaan, dicantumkan dalam Al-Quran. Orang-orang dalam neraka meminta kepada Allah 5 permintaan, hanya 5, tapi yang dikabulkan hanya 4. Yang satunya tidak dikabulkan, dan semenjak itu orang di neraka tidak ada diajak dialog oleh Allah, ditinggalkan dengan siksaannya di dalam neraka. Di saat yang bersamaan orang-orang beriman di dalam surga mendapatkan kesempatan berdialog dengan Allah semau mereka. Dan itu bentuk kehinaan antum ikhwan. Kita para jamaah di dunia, kalau tidak diajak ngobrol sama orang yang betul-betul kita harapkan pertolongannya, dan tidak ada pengharapan yang lain kecuali kepada orang tersebut, tidak ada solusi lain kecuali ke orang tersebut, antum tidak diajak dialog, bagaimana hidup antum? Antum katakan lebih baik mati. Gak ada lagi solusi. Nanti di hari kiamat, orang kafir, orang-orang di neraka yang tidak akan masuk surga, mereka mendapatkan kesempatan berdialog dengan Allah 4 kali obrolan saja. Kemudian yang kelimanya Allah bilang diam, maka tidak lagi mendapatkan kesempatan untuk berdialog dengan Allah. Pertama, bisa Anda tulis, nanti bisa dibuka-buka lagi sebagai bahan pelajaran, dalam surat Ghafir, surat Al-Mu'min ayat 11, dan dijawab di ayat ke-12. Qalu Rabbana, orang-orang di neraka di arasatil qiyamah, ya, orang-orang tersebut mengatakan, Rabbana, ya Rabb kami, amattana thnataini wa ahyaitana thnataini. Ya Allah, Engkau dulu telah memberikan saya kesempatan hidup 2 kali, meninggal 2 kali. Kapan hidup 2 kali? Ketika di dunia, dikeluarkan dari perut ibu kita, dihidupkan. Ketika dia dimatikan kemudian dibangkitkan. Jadi ketika di dunia dia hidup, dibangkitkan, itu kehidupan yang kedua. 2 kematian adalah yang pertama saat di dalam perut ibunya, ditiupkan ruh ke dalam janin, kemudian dia hidup. Kemudian setelah dia meninggal dunia, ketika dia meninggal dunia, itu adalah kematian. Jadi ada 2 kehidupan, ada 2 kematian. Orang-orang kafir mengakui hal ini. Fa'tarafna bidunubina fahal ila khurujin min sabil. Ya Allah, kami sudah merasakan 2 hal ini, 2 kehidupan, 2 kematian. Kami mengakui dosa-dosa kami. Ya Allah, kami baru nyadar ternyata dosa itu penting untuk disesali. Sekarang kami menyesal. Kapan ini? Di hari kiamat. Fahal ila khurujin min sabil. Ya Allah, ada nggak jalan keluar kalau kami menyesal sekarang? Maka Allah saat itu pun menjawab, dalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum. Itu kalian, kata Allah. Ketika kalian di dunia diperintahkan untuk mengesahkan Allah saja, kalian ingkari. Wa in yusrak bi
dengan dialog ini. Wallah, kita tidak berharap. Yang kedua, dalam surat Ibrahim ayat 44, orang-orang penghuni neraka mengatakan, Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Ya Allah, jangan Engkau segerakan kiamat ya Allah. Kalau bisa tunda hari kiamat ini, nujib da'watak, kami siap untuk menjawab panggilan Engkau ya Allah. Wa nattabi'ir rasul, kami siap untuk mengikuti Rasul-Mu. Kemudian Allah menjawab di ayat setelahnya, awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Bukankah kalian di dunia pernah bersumpah demi Engkau ya Allah gak ada hari kiamat? Jadi kepada orang-orang yang gak percaya hari kiamat, bersiap-siaplah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, dalam surat Fatir ayat 37, ketika orang-orang di neraka wahum yastarikhuna fiha, tidak berhenti berteriak. Jadi di neraka itu bising, ribut dengan teriakan orang-orang dalam neraka, kata Allah. Na'udzubillah. Anda ingat kisahnya Ibunda Khadijah ketika didatangi malaikat Jibril. Jibril menjelma mengetuk pintu rumah. Kemudian kata Nabi, Khadijah, tahukah engkau itu? Nggak tahu. Itu Jibril. Ya, menyampaikan salam kepada engkau. Allah menyampaikan salam kepada engkau lewat Jibril, dan Jibril menyampaikan salam kepada engkau. Kemudian Jibril mengingatkan, wahai Ibunda Khadijah, Allah telah menyiapkan tenda di surga untukmu. La sakhab, ya, tidak ada kebisingan dan tidak ada kepedihan. Di surga itu nggak bising. Ya, tapi di neraka kata Allah, wahum yastarikhuna fiha. Orang-orang di neraka bising. Antum mau tidur malam, ada elektron di tetangga antum, tenang nggak tidur? Nggak mungkin. Di neraka non-stop teriakan. Wahum yastarikhun, teriakan. Di antara bentuk teriakannya kata Allah, Rabbana akhrijna na'mal salihan. Ya Allah, berikan kami kesempatan keluar dari neraka agar bisa apa? Na'mal salih. Minimalnya kami bisa beramal satu saja amalan saleh. Ternyata satu amalan saleh yang kita kerjakan di dunia sangat bermanfaat dan bermakna ketika dirasakan oleh penghuni neraka. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka saat ini agar kami bisa mengamalkan satu amalan saleh, ghairal ladzi kunna na'mal, berbeda dengan amal yang dulu kami kerjakan. Dulu kami ahli maksiat di dunia, tapi setelah kami tahu neraka, izinkan kami beramal saleh. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadakkar fihi man tadakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah aku di dunia telah memberikan umur panjang kepada kalian merenung, memberikan kesempatan? Betulkah ini amalan aku ini berjumpa dengan Allah seperti ini caranya? Allah katakan demikian. Kenapa tidak kalian manfaatkan sebaik-baiknya? Itu dialog yang ketiga. Yang keempat, ini dialog terakhir Allah dengan orang di neraka. Dalam surat Al-Mu'minun 106-107 Allah berfirman, Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna. Orang-orang di neraka mengatakan, ya Rabb, kami baru menyadari kami ini selama di dunia hidup dengan kondisi sial. Wa kunna qauman dhalin. Ternyata kami di dunia baru sadar ketika di neraka, ternyata kami adalah selama di dunia orang-orang yang sesat. Rabbana akhrijna minha, keluarkan kami dari neraka. Fa in udna, kalau kami mengulang kedoliman kami setelah kami diberikan kesempatan hidup ke dunia, fa inna dhalimun, benar-benar kami adalah orang yang dhalim. Apa kata Allah dengan kesempatan meminta yang keempat ini? Qala khsa'u fiha wa la tukallimuni. Asalnya tukallimuna, tapi di situ Allah katakan wa la tukallimuni, untuk menunjukkan kepada aku, kata Allah. Apa kata Allah? Tinggallah kalian dengan hina dina dalam neraka, wala tukallimuni, dan jangan pernah lagi meminta dialog dengan aku. Selesai. Siksa selama-lamanya bagi orang kafir. Ini beberapa informasi dari penulis mengingatkan kepada kita tidak ada alasan untuk melupakan neraka,
karena kita tahu amalan-amalan kita bagaimana, tetapi kita tidak ada harapan untuk memasukinya. Maka mari kita manfaatkan kesempatan kita dengan mengangkat kajian ini di antara hikmahnya untuk memberikan bekal kepada kita persiapan berjumpa dengan hari kiamat. Kurang lebihnya ini yang dapat kami bahas. Semoga ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, para Ustaz, untuk materi yang telah dibawakan. Selanjutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita buka sesi tanya jawab bagi jamaah ikhwan. Kami persilakan pertanyaan langsung menggunakan mic yang kami sediakan. Bagi jamaah di lantai 2 atau lantai 2, akhwat silakan menuliskan di jari kertas. Kalau silakan jamaah ingin bertanya. Dari awal mungkin ada pertanyaan. Mungkin sudah bahas semua tentang neraka, takutnya. Nah, sepertinya ada efeknya sampai tidak ada pertanyaan. Tapi semoga ini juga memberikan faidah ikhwan. Lastu bi khairikum. Wallahi bukan kita yang terbaik, tetapi dengan adanya kajian ini minimalnya memberikan nasihat untuk kita semuanya, bahwasanya ternyata orang-orang soleh sebelum kita demikianlah keadaannya dan perasaannya dengan neraka. Bukan berleha-leha, tetapi ada bekal persiapan. Nah, baik, kalau memang tidak ada yang bertanya, ya, ini Facebook tidak ya. Baik, kita akhiri kajian kita pada malam hari ini. Dan sebelumnya kepada Ustaz kami ucapkan syukur barakallahu fikum jazakallahu khairan atas ilmu yang telah disampaikan pada malam hari ini. Semoga semakin menambah pikiran kita semua. Dan kita akhiri bersama kita dengan zikir kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam.